Yo, what's up everybody? Selamat sore semua ya. Balik lagi di channelnya Reza Kusuma Putra. Ya, halo guys, apa kabar kalian semuanya? So, ya video kali ini seperti biasa gue baru aja balik kerja ya, baru balik gawe. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang sangat-sangat mengganggu di pikiran gue gitu ya. Karena beberapa hari belakangan ini gue kepikiran gimana soal shock Daytona yang gue pakai sekarang ini. Gimana apanya ya? Gimana soal keoriannya, gimana soal kenyamanannya. Dan gue pengen share ke kalian semua, dan sekalian gue juga pengen kayak sharing aja ke kalian semua tentang shock keluaran Jepang ini gitu loh. Karena gue nggak tahu banyak ya soal shock Daytona, shock Jepang gitu gue nggak tahu. Dan gue sendiri pun gue bukan orang-orang yang mempelajari hal itu lebih detail, enggak ya. Pokoknya gue taunya ya itu, cuman nggak sampai detail gimana perbedaan dan kapan dia dibuat pertama kali dan gitu-gitu segala macam, gue nggak paham lah ya. Dan di sini gue pengen sharing aja sama kalian soal shock Daytona yang sekarang gue pakai. Jadi shock apaan sih? Jadi ya shock Daytona yang gue pakai sekarang di Noxi sekarang ini itu tanpa tabung ya, shock Daytona tanpa tabung. Kalau misalnya kalian bisa lihat di video-video waktu review di YouTube gua, itu yang video review sebelumnya sempat gue liatin juga ya, kalau nggak salah. Kalau misalnya kurang jelas nanti gua tunjukin cuplikannya di video ini. Agak belibet ya sekarang gua ngomong, udah lama banget nggak ngevlog sambil di jalan kayak gini ya kan, udah lama, jadi ya beribet, sorry lah ya, nggak apa-apa kali ya. So, oke lanjut. Jadi ya ini shocknya non tabung dan ulirnya itu nggak terlalu besar ya, 11-12 sama kayak shock standar, warnanya merah biasa. Dan untuk soal kenyamanannya, ini kalau untuk gua sih ya, kalau untuk gua itu kenyamanannya ya berapa persen ya? Ya empuk ya, normal seperti shock pada umumnya lah, shock pada seharusnya lah. Dan yang pernah gua bahas juga, kalau memang shock yang tanpa tabung itu biasanya lebih empuk daripada shock yang menggunakan tabung. Gue pernah bahas sih di video sebelumnya ya, udah lama sih kayaknya gue bahas itu ya. Jadi kalau dibandingin sama Roxy ya, shock tabung YSS itu beda banget, keras. Kalau misalnya YSS itu jauh lebih keras, yang tabung itu lebih keras. Kalau dibandingin sama itu ya jauh lebih keras banget lah pokoknya. Beda banget sama yang ini, apalagi kalau dipakai goncengan ini kerasa aja nyaman gitu loh. Beda sama Roxy, walaupun Roxy dipakai goncengan itu ya mungkin juga karena bukan peruntukannya ya, mungkin gue juga nggak tahu ya. Yang jelas apa yang gue rasain itu yang gue share ke kalian sekarang ini gitu ya kan. Dan lagi ada kegalauan yang gue rasakan itu apa gitu, karena gue konsepsi Noxi ini gue pengen ngebangun semua partnya itu dengan part original ya, dengan original keluaran pabrik ataupun aftermarket. Sebenarnya gue nggak prefer sih mau pakai aftermarket tadinya, cuman gue ya terpaksa lah ya. Gue bingung juga nyari shock di bawah 2 juta, shock yang range harganya di bawah 2 juta itu untuk Nuvo. Itu gue masih bingung nyari shock apa yang aftermarket, tapi aftermarketnya bukan kayak misalnya Scarlett tapi stikernya modelnya All-in. Itu gue nggak mau. Gue mau yang bener-bener ya asli dari pabrikannya ya itu gitu loh maksud gue. Dan kemarin sempet kepikiran kenapa nggak beli Daytona aja ya. Dan tanpa pikir panjang gue beli Daytona dong. Memang harganya itu kalau nggak salah pasarannya sekitar 1.200.000-an lah. Masih masuk di kantong gua, masih masuk di budget gua. Dan akhirnya gua beli. Setelah gua pikir-pikir, memang nyaman shocknya, tapi tentang keoriginalitasnya ini. Dan ternyata gua kemarin sempet searching juga di Google dan tanya-tanya sama teman-teman juga. Ternyata emang shock Daytona ini gua dapet itu ternyata memang replika ya, replika Thailand ternyata yang gua pakai. Jadi ya nyesel sih enggak sih ya, karena emang gua pakainya nyaman. Nyesel sih enggak, cuman karena gua nggak tahu sih awalnya emang nih shock sebenarnya orinya itu berapa harganya. Itu gua memang bener-bener nggak sempat searching gitu, karena yang ada di pikiran gua ini harganya cocok, modelnya beda daripada yang lain ya.
gue beli aja gitu. Dan setelah dipakai pun nyaman-nyaman aja. Dan setelah beberapa minggu kemudian akhirnya baru kepikiran bahwa oh ternyata sok ini replika dari Thailand cuy. Jadi begitu. Kalau dibilang nyesel ya sekali lagi gue nggak nyesel. Dan dibilang ketipu, abang lu ketipu, enggak. Ya emang ini sebenarnya salah gue juga sih ya. Gue nggak sempet untuk nyari-nyari tahu dulu soal sok Daytona yang ternyata memang sebenarnya aslinya keluaran Jepang ya. Mungkin ya kalau pemain otomotif gitu pasti tahu lah ya, sok Daytona itu keluaran Jepang. Tapi ya gue kenapa ya kemarin gue bisa nggak tahu gitu ya. Ya udah saking gak nyamannya dengan sok bawaan Sinuvo yang waktu bawaan Sinoxi yang waktu kemarin itu, yang bawaan waktu gue pertama kali beli itu gue udah nggak nyaman banget. Jadi ya udahlah gue beli aja dulu gitu. Yang penting motor ini bisa dipakai dulu dan nyaman untuk dipakai rendah, itu aja dulu ya dari pikiran gue gitu. Dan budgetnya juga pas gitu loh di kantong gue juga gitu. Jadi akhirnya gue beli. Dan untuk depannya nanti pasti bakal gue ganti karena udah nggak sesuai dengan konsep yang gue bangun dari awal kan di motor ini ya. Jadi ya mau gimana lagi ya kan. Ya udahlah ya. Dan buat kalian juga kalau misalnya kalian pengen beli sok Daytona yang modelnya sama kayak punya gue ini ya silahkan aja sih beli. Karena kalau gue review ya dari kualitas mungkin ini bagus. Karena gue makanya belum terlalu lama ya. Ini mungkin ini bagus, gue nggak tahu ntar ke depannya. Karena pasti bakal langsung gue ganti sih setelah ini. Cuma gue masih belum nentuin pilihan yang tepat. Akhirnya ntar mau ganti sok apa itu gue masih belum tahu. Karena kalau melihat dari harga yang aslinya Daytona itu untuk non tabungnya aja, untuk Jupiter Jet itu kalau yang asli itu 2 kali lipat lebih mahal ya. Itu harganya sekitar 2.300.000-an kalau nggak salah untuk Jupiter. Dan untuk Nuvo kalau gue lihat di situs resminya itu kayaknya nggak ada deh. Nggak tahu sih ya, nggak ada kayaknya mah. Memang nggak ada sih kayaknya kalau menurut gue. Nggak tahu ada, nggak tahu enggak deh. Kenapa bisa dibikin replikanya, kan pasti karena ada ya. Harusnya sih ada, cuman waktu gue lihat di linknya tuh dia nggak ada, mungkin karena barangnya nggak ready sih ya, mungkin nggak tahu dah itu gimana. Dan buat kalian yang mau beli ya gue bisa rekomendasiin tentang kualitasnya, tapi gue nggak rekomendasi karena ini barangnya replika ya. Gue nggak tahu jangka panjangnya juga seperti apa. Dan yang jelas ini replika, gue nggak mau gue pasang di motor ini, di Noxy tentunya, pastinya gue nggak pengen. Sebenarnya ada satu parts juga sih ya, satu parts yang replika gue pasang di motor ini, si Noxy ini, yaitu reflektor belakang ya. Reflektor belakang itu kenapa gue pasang replika? Kalau misalnya kalian yang tahu ya, replika Thailand itu ada namanya, kalau reflektor itu mereknya HMA ya. Ya, reflektor itu mereknya HMA. Itu dia replika dan gue pasang di lampu belakang, reflektor belakang. Itu waktu gue beli itu, kenapa gue ganti pakai yang HMA itu karena lebih bagus. Lebih bagus, dia lebih mengkilat daripada yang original Stanley-nya kalau dari sudut pandang gua gitu. Dan mungkin ya itu bakal gua ganti juga sih. Ya cuma nggak tahu ntar lah, karena kan ini lampu reflektor belakang kan nggak terlalu apa ya. Tetep sih ya penilaiannya karena itu barang replika. Gimana ya, gue juga bingung sih. Soal replika sama barang-barang KW yang non ori ini gua bingung juga sih ya, nggak tahu penilaiannya harus seperti apa gitu loh. Karena pas waktu gua posting di IG kemarin soal Showa ini ya, justru mereka postingan-postingan kalian, komentar-komentar kalian malah justru lebih mengutamakan kenyamanan ya. Memang iya, mengutamakan kenyamanan itu penting, tapi lebih penting lagi kalau kita nggak pakai sok replika coy. Itu jauh lebih penting sih kalau menurut gua, karena kalau misalnya kita pakai sok replika itu kayak tidak menghargai merek aja gitu. Salah satu saat lu misalnya nanti bikin brand, terus brand lu udah mulai terkenal dan ada yang niru atau gimana, itu kan ya nggak enak kan, tidak menyenangkan aja gitu. Kalau menurut gua. Dan itulah salah satu alasan kenapa barang-barang di Roxy itu gua jual ya, yang kayak Brembo, Master Rem, Kaliper itu udah pada gua jualin. Yang tersisa di Roxy itu ya tinggal YSS, karena YSS ya original ya.
Itu bukan ISS KW, karena ISS juga ada KW-nya, dan Kevlaran juga masih utuh, itu masih ada. Itu yang visor kenapa gua jual, karena dia kan motifnya beda sama yang di CVT itu beda motifnya, jadi ya gua jual buat dibikin motif yang sama gitu, bukan karena KW. Ya enggak lah, Kevlaran mana ada yang KW ya. Kevlaran KW-nya water printing, iya. ya pokoknya ya gitulah ya, replikanya kayak gitu ya. Pada intinya shock Daytona yang gua pakai sekarang sangat disayangkan, ternyata ini replika, gua nggak tahu. Dan waktu pembelian itu memang nggak dapet dus, gua waktu itu nggak sempet gua review juga. Waktu unboxing juga gua nggak sempet unboxing, nggak bikin videonya juga karena emang dia nggak ada dusnya gitu. Ini bukan salah siapa-siapa waktu soal pembelian, karena ya gua sendiri juga nggak tahu, tidak sempat untuk mencari tahu gitu. Itu salahnya sih ya mungkin ya. Penjual juga nggak salah gitu kan, karena ya itu kelalaian lah ya, kelalaian gua sendiri ya. Penjual namanya penjual ya kan, ya dia mau ngejual barang, dia jual ya seperti itu, ya kita harusnya tahu ya seperti itu gitu. Oke guys, jadi gitu aja untuk video gua kali ini ya. Kalau memang kalian ada masukan shock apa yang harganya di bawah 2 juta yang cocok untuk Synoxy ya kan, kalian bisa tulisin aja di kolom komentar. Yang jelas jangan yang replika ya, gue nggak mau yang replika. Tabung atau non tabung mungkin bisa masuk rekomendasi. Ada yang bilang sih suruh pakai RCB ya, nanti kalau misalnya RCB, kalau memang udah mentok-mentok nggak ada ya gue pakai RCB lah. Nanti gue pakai RCB karena itu worth it juga, shocknya bagus juga. Oke guys, jadi ini udah ketemu lampu merah lagi ya. Ini kayaknya lama sih ini karena sepi, ini baru merah nih. So jadi gitu aja untuk video gue kali ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gue untuk melihat video terbaru dari gue selanjutnya. So oke guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.